Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nancy Lianti SPD MHum selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Faisal SS MHum selaku pembimbing dua saya. Yang terhormat Ibu Dr. Hajrah SS MPD selaku penguji satu saya. Yang terhormat Ibu Suwarni Syamsaguni SS MHum selaku penguji dua saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang berjudul Makna Simbolik Mantra dalam Tradisi Mapalili Masyarakat Bugis Kabupaten Baru, Tinjauan Semetika Rifata. Pada bagian pertama yang akan saya jelaskan adalah bab 1. Bab 1 terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Mantra merupakan bagian tidak dapat terpisahkan oleh sejumlah kegiatan ritual masyarakat tradisional di Indonesia sejak zaman dahulu kala, dan sisanya masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Bugis Baru dominan memeluk agama Islam, yang mana mereka sangatlah khusyuk dalam beribadah. Namun di samping itu, mereka masih memegang teguh adat istiadat dan beberapa bentuk ritual-ritual budaya seperti tradisi Mapalili yang dilaksanakan atau dilakukan pada saat akan memulai pertama kali turun ke sawah saat musim panen tiba bagi para petani. Selanjutnya, untuk memaknai makna tradisi lisan Mapalili pada penelitian ini, penulis menggunakan teori semiotika Rifater. Dengan menggunakan analisis semiotika Rifater pada sastra lisan, penulis berharap menemukan beberapa makna yang terkandung dalam sastra lisan tersebut. Ini sesuai dengan pernyataan Zoet tentang tata cara dan menafsirkan yang terlihat nyata, menjabarkan tentang perantara atas bentuk dan tata cara hidup seseorang jadi sangat baik dan efektif. Rumusan masalah. Pada rancangan penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah bentuk ketidaklangsungan ekspresi pada tradisi lisan Mapalili masyarakat Bugis Baru. Yang kedua, bagaimanakah bentuk pemaknaan, pembacaan heroistik dan hermeneutik pada tradisi lisan Mapalili masyarakat Bugis Baru. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk ketidaklangsungan ekspresi pada tradisi lisan Mapalili masyarakat Bugis Baru. Yang kedua, mendeskripsikan pemaknaan, pembacaan, heroistik, dan bentuk hermeneutik pada tradisi lisan Mapalili masyarakat Bugis Baru. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, khususnya para pembaca dari kalangan atau penyuka ilmu sastra, berupa kandungan dan bentuk pemahaman fungsi sastra lisan tradisi Mapalili, Desa Nepo, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Manfaat praktis. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah peneliti sangat berharap semoga penelitian ini bisa memberikan sumbangsi atas perkembangan dan pelestarian budaya, terutama budaya adat dan istiadat pada masyarakat suku Bugis Kabupaten Baru. Semoga hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan dan referensi dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan judul. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Kajian teori. Yang pertama yaitu karya sastra. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra. Kalimat atau serapan dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti teks atau bacaan yang mengandung instruksi atau pedoman dari kata sas yang bermakna sebuah ajaran atau instruksi. Yang kedua, sastra lisan. Sastra lisan lahir pada era atau zaman di mana manusia belum mengenal bentuk atau cara menulis, di mana zaman itu dikenal sebagai era atau zaman yang bertradisi lisan, yang estimasinya adalah kebudayaan sastra lisan termasuk dalam kategori warisan nasional budaya yang sangat bernilai. Maka dengan alasan ini, sastra lisan harus dimanfaatkan serta dikembangluaskan untuk kepentingan masa depan
sebagai bentuk komunikasi antar Tuhan Yang Maha Esa dan hambanya, menurut Estetin tahun 1993. Ketiga, sastra lisan masyarakat Bugis. Dalam sastra Bugis di daerah Sulawesi Selatan, sangat terkenal dengan kesusastraan yang mendunia. Ini dapat dilihat dari temuan-temuan atas wujud dan bentuk naskah kuno seperti Ila Galigo sebagai epos terpanjang di dunia. Namun sekarang hal tersebut sudah sangat menurun peminatnya. Hal ini terjadi pada sastra Bugis yang ada di daerah asal mulanya. Sastra lisan masyarakat Bugis terbagi atas dua. Yang pertama yaitu Mapalili. Mapalili merupakan suatu bentuk atau acara adat yang sampai saat ini masih dilaksanakan di beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan atau biasa disebut dengan Akarungang, yang menjadi simbol permulaan para petani sebelum melakukan masa tanam turun sawah maupun ladang. Mapalili berasal dari kata palili yang artinya menjaga tanaman dari berbagai gangguan yang akan merusak atau meninggalkan kesuburan tanaman. Maka secara etimologi dapat dijelaskan bahwa Mapalili adalah sebuah ritual, adat, dan budaya untuk memberikan pengharapan terhadap puang dewata dari para petani yang dipimpin oleh pemimpin acara adat, yaitu seorang bisu, pendeta adat, yang biasa memimpin acara adat yang juga biasa disebut sebagai atoriolong atau toriolo. Yang kedua, mantra. Mantra merupakan salah satu bentuk dari sastra lisan. Mantra merupakan bagian kesusastraan lama karena mengandung beberapa unsur yang berbentuk emosional, unsur keindahan berupa irama, dan bernilai moral karena mantra adalah sebuah asimilasi dengan bahasa dan kepercayaan, menurut Amir tahun 2013. Sebagai bagian sastra lisan, mantra juga merupakan puisi rakyat atau sajak yang mempunyai ciri khusus berupa kalimat yang berbentuk terikat dan kuat yang sudah ditentukan berdasarkan mantra, panjang maupun pendek suku kata, lemah atas tekanan suara, atau berdasarkan irama. 4. Kebudayaan Bugis Baru. Keanekaragaman dari budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi alasan betapa sangat berharganya kebudayaan di setiap daerah dan wilayah. Hal ini disebabkan karena budaya memberikan andil terhadap terbentuknya jati diri bangsa dan negara. Begitu juga regenerasi masyarakat kita. Kebudayaan wilayah dan daerah merupakan kekayaan bangsa yang sangat diperhatikan ekosistemnya dan harus ditangani secara serius. Apalagi kawasan yang menjadi cagar budaya bangsa di era modern dan globalisasi ini. Atas dasar itulah budaya daerah sangatlah penting untuk memberi pembentukan dan karakteristik berbangsa dan bernegara. Yang kelima, semotika. Semotika adalah ilmu sastra yang mencoba mengemukakan atas temuan konvensi-konvensi yang mungkin adanya makna. Semotik sendiri berasal dari kalimat semioan yang berasal dari Yunani yang mempunyai makna tanda atau bentuk. Ferdinand de Saussure di Eropa dengan pengolahan linguistik serta memberikan dan mengembangkan konsep semiologi. Lalu di wilayah Amerika, Sander Firth dengan pengertian yang sejalan atau yang sama, yaitu melakukan pengembangan tentang semotika konsep. Yang keenam, semotika Rivater. Semotika adalah salah satu ilmu atau metode tanda yang mengenai metode analisis yang digunakan untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda tersebut adalah perangkat yang dipakai dalam upaya mencari jalan di dalam dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama dengan manusia. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian yang digunakan memakan waktu kurang lebih dalam 3 bulan lamanya, dan tempat penelitian ini bertempat di Desa Nepo, Kecamatan Malusia Tasi, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, desain penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha
memahami tentang peristiwa yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi. Selanjutnya, fokus penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini, peneliti fokus pada rumusan masalah untuk mengetahui menemukan makna ketidaklangsungan ekspresi dan pembacaan heuristik dan hermeneutik pada makna mantra Mappadili. Selanjutnya, deskripsi fokus. Tradisi lisan. Adapun deskripsi fokus antara lain tradisi lisan. Tradisi lisan adalah sebuah karya sastra yang diwariskan oleh para leluhur kita yang disampaikan secara turun-temurun dan dari mulut ke mulut. Tradisi lisan Mappadili adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bugis, khususnya masyarakat baru, pada saat pertama kali turun ke sawah bagi para petani. Selanjutnya, ketidaklangsungan ekspresi adalah menyatakan pikiran atau gagasan secara tidak langsung atau dengan cara lain. Penggantian arti disebabkan oleh penggunaan metafora dan metonimi dalam karya sastra. Metafora dan metonimi dalam hal ini adalah bahasa kiasan. Selanjutnya, penyimpangan arti disebabkan oleh tiga. Yang pertama yaitu ambiguitas, kemaknaan ganda. Yang kedua, kontradiksi. Yang ketiga, nonse atau omongan kosong. Selanjutnya, penciptaan arti disebabkan oleh teks di luar linguistik yang disebabkan oleh pembaitan bait-bait, persajakan, dan tipografi penyusunan baris-baris dalam keseluruhan sajak. Heuristik. Heuristik adalah pembacaan tanda dalam sebuah karya sastra dalam tingkatan pertama. Selanjutnya, hermeneutik, pembacaan tanda dalam sebuah karya sastra pada tingkat kedua. Selanjutnya, data dan sumber data. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterangan atau bahan yang dijadikan dasar kajian, sedangkan sumber data ada dua, yaitu primer dan sekunder. Primer adalah data yang dihasilkan oleh informan atau narasumber yang diwawancarai mengenai dengan penelitian ini. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, maupun penelitian relatif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik cakap atau wawancara. Tugas penelitian pada metode ini yaitu berdialog secara interaktif kepada informan untuk memperoleh informasi-informasi tentang data penelitian yang dikaji. Selanjutnya, teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menyampaikan data atau informan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian, serta dilakukan baik berupa tulisan, foto, maupun video. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam teknik analisis data ada tiga. Yang pertama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan dan verifikasi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau penelitian adalah penelitian itu sendiri. Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data. Bentuk keabsahan dan bentuk data regulasi yaitu pengecekan kebenaran atas data yang ditemukan atau didapatkan oleh peneliti dari berbagai macam sumber agar di dalam penelitian ini tidak banyak ditemukan kesalahan saat menganalisis dan mengumpulkan data. Baik, itulah tadi presentasi rancangan penelitian yang akan saya lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.